Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Lesana dari kelas Ilmu Politik A. NIM saya 200601604. Di sini saya ingin merangkum tentang materi-materi yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman saya. Materi yang akan disampaikan oleh animasi saya yaitu bernama Rara. Halo, aku Rara. Materi pertama adalah tentang ejaan bahasa Indonesia. Ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Ejaan bahasa Indonesia sendiri sudah digunakan pada sejak Kerajaan Sriwijaya berdiri. Ejaan bahasa Indonesia sendiri sudah melalui beberapa perubahan, yaitu ejaan Suwandi, ejaan Melindo, ejaan yang disempurnakan. Kata serapan. Apa kata serapan itu? Kata serapan merupakan suatu kata dalam bahasa Indonesia yang di dalamnya merupakan serapan atau bersumber dari suatu bahasa asing yang digunakan untuk mencari padanan kata yang dianggapnya tepat. Cara pengucapan dan penulisannya pun dapat disesuaikan dengan kaidah-kaidah standar atau juga yang telah baku dalam kamus. Lalu materi kedua tentang ragam bahasa Indonesia. Sebagai gejala sosial, pemakaian bahasa Indonesia ditentukan oleh faktor kebahasaan dan non-kebahasaan, antara lain faktor lokasi geografis, waktu, sosiokultural, dan situasi. Fungsinya ada 3, yaitu 1. Lambang kebanggaan kebangsaan, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Lalu lanjut ke materi ketiga tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya dan di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang betul. Parameter berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertama, pergunakan bahasa Indonesia yang baik. Artinya penggunaan bahasa sesuai dengan situasi pemakainya dan faktor-faktor penentu dalam komunikasi. Antara lain, siapa yang berbahasa dengan siapa, 2 untuk tujuan apa, 3 dalam situasi apa, 4 dalam konteks apa, 5 dengan jalur mana, 6 dengan medis apa, 7 dalam peristiwa apa. Kedua, pergunakanlah bahasa Indonesia yang benar, artinya mengacu kepada penggunaan bahasa sesuai dengan kaidah atau aturan tata bahasa. Kesalahan berbahasa Indonesia adalah penggunaan bahasa Indonesia secara lisan maupun tertulis yang berada di luar atau menyimpang dari faktor-faktor komunikasi kaidah kebahasaan. Kaidah penting bahasa Indonesia ada 4, yaitu kaidah ejaan, kaidah morfologi, kaidah sintaksis, dan kaidah semantik. Lalu lanjut ke materi keempat tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki oleh setiap kalimat, dalam kurung subjek dan predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan. Ciri-ciri kalimat efektif: 1. Kesepadanan, 2. Keparelan, 3. Ketegasan, 4. Kehematan kata, 5. Kecermatan, 6. Kelogisan bahasa. Syarat-syarat efektif: suatu kalimat dapat dinyatakan sebagai kalimat efektif jika ia memiliki beberapa syarat sebagai berikut. 1. Mudah dipahami, 2. Tidak menimbulkan kesalahan, 3. Menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca dan pendengar dengan tepat, 4. Sistematis dan tidak bertele-tele. Unsur-unsur kalimat ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Lalu lanjut ke materi kelima tentang bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa resmi, yaitu bahasa yang menggunakan acuan standarisasi, yaitu merujuk pada Kamus Bahasa Indonesia. Bahasa baku diterima di masyarakat sebagai peranti komunikasi publik dan formal seperti dalam perundang-undangan, surat menyurat, dan rapat resmi. Fungsi bahasa baku sendiri adalah dipergunakan dalam wacana teknis. 2. Alat komunikasi resmi. Sifat-sifat bahasa baku adalah kemantapan yang dinamis dan diwujudkan dalam melalui kaidah dan aturan kebahasaan yang bersifat tetap. 2. Cendekia. 3. Penyeragaman kaidah. Lanjut ke materi ke-6 tentang paragraf. Paragraf adalah sebuah kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis dan logis sehingga membentuk kesatuan pokok pembahasan. Cara membaca. Cara mencari suatu gagasan utama pada suatu paragraf adalah 1. Membaca kalimat satu persatu. 2. Jika kalimat pertama dan kalimat kedua merupakan inti paragraf, berarti kalimat tersebut adalah gagasan utama paragraf. 3. Jika kalimat pertama yang bukan inti paragraf, cermati kalimat terakhir. 4. Jika kalimat inti dan awal dan akhir paragraf, berarti kalimat utama paragraf tersebut ada di awal dan akhir paragraf. Jenis paragraf terbagi menjadi 3, yaitu menurut posisi kalimat topiknya, 2. menurut fungsinya dalam karangan, dan 3. menurut sifat lainnya.
Ya, menurut posisi kalimat topiknya ada paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif dan induktif, 4 paragraf penuh kalimat topik. Menurut fungsinya dalam karangan ada 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Menurut sifat lainnya ada paragraf persuasif, paragraf argumentasi, paragraf narasi, paragraf deskripsi, dan paragraf eksposisi. Sekian dari Rara. Sekian dari saya dan Rara, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.